dan juga komunitas-komunitas, ya termasuk yang kami pastikan adalah komunikasi dengan vertikal yang harus dilakukan dengan amat sangat baik. Waktu habis, terima kasih. Saya persilakan Paslon 2 menanggapi 1,5 menit. Terima kasih Mbak Caca. Pertama, saya pengen klarifikasi. Kalau tidak salah yang ditanyakan adalah persoalan kependudukan dan aglomerasi, bukan persoalan tata ruang. Ya, tolong dicermati pertanyaan tersebut. Masalah tata ruang terkait dengan masalah laju pertumbuhan penduduk, sejatinya tidak hanya dilakukan kota per kota Kabupaten se-Jabodetabek. Sebab ini adalah kota sangat terpadu dengan kota-kota Kabupaten se-Jabodetabek. Bonus demografi ini merupakan sebuah potensi, bukan sesuatu yang sudah berhasil. Tapi tugas kita pemerintah adalah mentransformasi. Jadi bonus menjadi dari demografi menjadi bonus kesejahteraan. Sebab kalau kita mengurangi laju pertumbuhan penduduk di kota metropolitan seperti kota Depok 3,2 atau 3,4% per tahunnya, ini sangat sulit sekali kecuali atas kebersamaan dengan pemerintah pusat. Karena informasi dari mantan rektor UI, dari tamatan UI saja tidak kurang 1% tamatannya setiap tahun yang memilih tinggal di Depok dengan berbagai faktor. Kami sudah melakukan banyak hal, bukan hanya berwacana, bukan hanya ngomong masalah perubahan-perubahan. Padahal Pak Pradi juga merasakan ketika saya ajak kerjasama untuk merupakan menjadi Depok ini 25 daerah terbaik nasional di bidang perekaman data siap dan DPT tahun 2020. Waktu habis, terima kasih. Sekarang ditanggapi kembali Paslon 1 menit. Saya coba menanggapi. Jadi aglomerasi di Kota Depok terjadi karena kita punya rencana tata ruang, tapi rencana tata ruangnya tidak kita jalankan dengan baik. Ada masalahnya di situ Pak Idris sehingga terjadi penumpukan. Karena infrastrukturnya belum dibangun, ekonominya margonda sentris. Itulah yang terjadi di Kota Depok. Sehingga kedepannya kami akan menerapkan rencana tata ruang yang sudah ada akan kami implementasikan. Akan kami bangun jalan-jalan yang menghubungkan antara kecamatan. Saat ini bagaimana penduduk bisa tumbuh di tempat lain. Kalau mau menempuh satu kecamatan, kita mesti mutar Pak Idris. Karena jalan dari barat ke timur juga belum kita bangun. Jadi ke depannya kami akan bekerja sama bersama semua stakeholder untuk mempercepat pembangunan di Kota Depok. Terima kasih. Masih mau ditambahkan? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sekarang giliran Paslon 2 untuk memilih pertanyaan lagi. Kita buka lagi pemirsa boxnya. Ada beberapa huruf yang belum. Silakan Paslon 2, yang mana? Huruf G. G. Baik, gajah ya. Baik. Gajah. Mengenai sampah. Depok Kota Paradoks. Tahun 2017, Depok mendapatkan Piala Adipura sebagai kota metropolitan yang bersih. Di tahun 2020, Depok menjadi kota penuh sampah. Kebijakan pemerintah Kota Depok dinilai tidak jelas. Cara sistem open dumping yang dipakai Pemkot Depok dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, lantaran dianggap berdampak buruk bagi lingkungan. Belum lagi, rencana pemindahan dari TPA Cipayung ke TPA Nambo belum terrealisasi karena ada masalah dengan PT Jabar Bersih Lestari atau JBL. Perlu dicatat sejak pandemi COVID-19 masalah sampah atau jumlah sampah di Kota Depok meningkat, sedangkan sampah di Kota Jakarta menurun. Ini karena pekerja Jakarta yang tinggal di Depok sekarang ini lebih banyak buang sampah di rumah. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, sedikitnya sampah di Depok mencapai 1.300 ton setiap harinya. Pemerintah Kota Depok hanya mampu menangani 740 ton dari beban sampah rumah tangga. Pertanyaannya, apakah Anda sebagai kandidat memiliki solusi yang holistik dan yang bersinergi dengan daerah sekitar dalam menangani sampah Kota Depok? Waktu Anda 2 menit. Ya, terima kasih. Dijawab oleh kepada Pak Imam, saya ingin sampaikan nanti kalau saya jadi wali kota, saya akan ajak jalan-jalan Pak Bu Afifah. Biar tahu dan tidak benar margonda sentris. Pembangunan sudah merata di seluruh Kota Depok. Silakan Bang Imam dijawab soal sampah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pengelolaan sampah di Kota Depok dengan jumlah
setiap harinya 1.400 ton per hari, kami telah menyiapkan pertama infrastruktur berupa TPA Cipayung, di mana sudah over, tetapi kami telah membebaskan 5.000 meter persegi. Yang kedua, bahwa produksi sampah di Kota Depok akan ditangani oleh 32 UPS yang setiap harinya akan mengurangi beban sampah sebanyak 70 ton per hari. Yang ketiga, kami punya 300-an komunitas bank sampah sehingga kami bisa mengurangi 5 ton per hari. Ke depan, insya Allah kami akan mengaktifkan beberapa potensi yang bisa masalah sampah di Kota Depok bisa terpecahkan. Saya Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat tahu persis yang terjadi di Nambo. Sehingga pemerintah Kota Depok, pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah Tangerang Selatan sampai saat ini belum bisa menggunakan Nambo. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2021 kita akan bisa membuang sampah di Kota Depok. Sampah adalah masalah kita bersama. Sampah bukanlah sebuah masalah, tapi sampah kita jadikan keberkahan. Karena banyak sekali komunitas sampah yang telah menjadikan sampah menjadi rezeki. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Paslon 1 menanggapi 1,5 menit. Pak Imam, mohon maaf. Ya, tadi Anda katakan bahwa ada 32 UPS yang ada di Kota Depok ini. Ya. Perlu diketahui, 32 UPS ini yang masih aktif itu di bawah 10. Ini sangat prihatin kami. Kenapa? Intervensi terkait dengan kebijakan untuk mendukung hal tersebut nampaknya tidak dilakukan. Nah, maka akhirnya sampah-sampah ini menumpuk dan menjadi persoalan baru buat kita. Nah, kami ke depan tentunya akan menyiapkan berbagai hal ya terkait dengan dukungan sarana prasarana. Dan kami akan siapkan di tiap RW terutama gerobak-gerobak motor sampah. Kemudian juga kami akan dukung ya terkait dengan fasilitas bank sampah yang ternyata juga informasi yang kami dapatkan ini tidak sesuai. Betul ada bank sampah sedemikian, tapi faktanya di lapangan ini kurang mendapat support dari kita. Nah, ini ke depan pastinya akan kami support dan kami pastikan akan menghadirkan teknologi terbarukan pengelolaan sampah di TPA agar sampah bisa dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti gas metan ya untuk energi listrik, kompos, pupuk cair, briket dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Sekarang Paslon 2 menanggapi kembali 1 menit. Ya, Monggo, Bro saya Idris. menanggapi Pak Imam, mohon izin. Ya, ini bahwa membuktikan tupoksi sebagai wakil wali kota untuk membantu wali kota kurang cermat. Ini sudah terbukti 31 UPS. Kalaupun ada 1, 2, 3 UPS yang kurang efektif, ini sesuatu yang memang harus kita tingkatkan. Dan saya akan lanjutkan. Di antaranya masalah kesejahteraan mereka. Dan juga bagaimana mendidik masyarakat untuk memilah sampah. Karena sampah yang sampai ke UPS itu bukan sampah semuanya, tapi sampah organik. Makanya kami juga akan targetkan bank sampah kita tingkatkan 10% per tahun. Hingga mencapai 924 bank sampah per RW. Kami juga akan kerjasama pengolahan sampah dengan pabrik sampah TPA Cipayung tanpa membebani APBD. Kita juga akan sudah menyusun BED TPA Cipayung untuk melanjutkan revitalisasi TPA dan membentuk BLUD ke depan untuk Waktu habis, sampah. terima kasih. Baik, sekarang saya persilakan Paslon 1 untuk memilih pertanyaan. Kita akan buka kembali. Yang mana? Hurufnya yang mana? Huruf E. Huruf E. Baik. Huruf E mengenai sungai dan situ. Depok banyak sungai dan situ. Ironisnya menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, status pencemaran Ciliwung di Kota Depok tidak berubah selama 3 tahun terakhir. Alih fungsi lahan hampir bisa ditemui di sepanjang aliran Ciliwung, Depok yang sepanjang 24 km. Selain itu, dari 31 situ,
Tersisa 21 saja dan mayoritas kritis karena tercemar sedang sampai berat mengalami penyusutan, alih fungsi, dan penyerobotan. Bahkan situ Rawa Besar dan situ Pladen yang dekat dengan kantor wali kota pun kurang terurus dan tercemar. Akibatnya ruang resapan di Depok berkurang. Depok kini mulai mudah mengalami banjir. Dan titik banjir di kota Depok pada 2020 bertambah menjadi 80 titik, padahal sebelumnya 25 titik. Identitas khas Depok sebagai kota air yang potensial jadi aset wisata pun lenyap. Salah satu masalah pokok keadaan kritis sungai dan situ di Depok karena kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kacau. Pertanyaannya, bagaimana Anda menghadapi hal ini? Adakah strategi yang ditawarkan agar sungai dan situ di Depok selamat dari keadaan kritis terkait politik anggaran dalam APBD maupun reformasi regulasi dengan pemerintah pusat? Waktu 2 menit. Ya, terima kasih panelis. Ini yang memang menjadi persoalan kami selama ini terkait dengan tanggung jawab. Ya, tetapi bukan tidak mungkin kita bisa cari solusinya. Ya, ketika kita mampu membangun komunikasi yang apik dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BWSCC yang memang menangani ini, dan saya yakinkan ketika komunikasi ini baik, pastinya ini akan terbangun ya. Wilayah-wilayah kami yang memang menjadi resapan air, ya terus terang ada lebih kurang sekitar lebih daripada 23 setu. Kalau area ini kita hitung totalnya lebih kurang sekitar 169 km persegi. Bayangkan berapa debit air yang bisa kita jadikan cadangan air tanah. Kemudian juga bisa menjadi bargaining position dengan pemerintah ibu kota DKI Jakarta terkait hal ini, bisa menjadi daerah penyangga air yang akan ke ibu kota. Kemudian tentunya kami juga akan memaksimalkan fungsi sosial situ sebagai taman rekreasi kota dan mana tahu untuk ruang sosial dan peningkatan ekonomi. Yang selanjutnya kami juga pastikan kualitas air di ekosistem situ terjaga dengan baik, yaitu dengan mengawasi ketat aliran pembuangan ke situ agar tidak tercemar limbah pabrik dan limbah warga. Kemudian kami juga akan mengajak seluruh aktivitas penggiat lingkungan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian itu. Dan yang kami pastikan, kami akan kepada aturan dan undang-undang di mana garis padan sungai, kemudian juga sepadan dengan setu, ini betul-betul kami bisa terapkan. Sehingga hak air, hak setu yang bisa memberikan sumber kehidupan buat kita sebagai warga negara dan terutama di Kota Depok, ini bisa menjadi tercapai. Dan ini bisa menjadi kebanggaan warga masyarakat Kota Depok dengan dibangun berbagai hal terkait ekowisata di setu-setu yang ada. Baik, ditanggapi Paslon 2 1,5 menit. Ya, terima Sebelum kasih. Pak Imam menanggapi, mohon maaf, mengingat Pak Imam, saya mohon maaf pada panelis, ya tolonglah jalan-jalan, ya ke Rawa Besar, ke situ Rawa Kalong, ke situ Cilodong, ke situ Sawangan, itu sudah indah sekarang, sudah baik, tidak seperti dulu. Ya jalan-jalan dan warga semuanya pada senang, apalagi ke situ Rawa Besar atau situ Liok yang ada di belakang pemerintah. Silakan Pak Imam, dilanjutkan dijawab. Ya, terima kasih Bro Idris. Tadi Pak Pradi menyebutkan salah, bukan BSCC, tapi BBWS. Balai Besar Wilayah. Ya, wilayah BBWS, wilayah BWS sungai. CC. Mohon diam Ya, Paslon jadi, 1. mohon maaf, Baik, Paslon 2. masalah setu adalah masalah permasalahan yang ada di Kota Depok, bukan merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Depok. Jadi salah besar kalau panelis menyalahkan pemerintah Kota Depok. Jadi ini adalah kewenangan pusat, sehingga kerjasama antara pemerintah kota dengan pusat memang harus diselesaikan. Apakah kewenangan tersebut dipindahkan ke Kota Depok atau tetap kewenangannya di pemerintah pusat? Tapi kami selama ini sudah bekerja sama. Ya, contohnya saya sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat memperbaiki situ Rawa Kalong senilai 90 miliar. Situ Rawa Besar oleh Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Paslon 1 menanggapi kembali 1 menit. Ya, terima kasih Pak Imam. Mungkin Pak Imam yang salah dengar. Saya katakan BWSCC. Ya, silakan. Ditahan, bisa dilihat. Paslon 2. Baik, karena memang lanjutkan. saya sangat serius terkait dengan ini. Ini adalah salah satu sumber alam yang ada di Kota Depok yang kita banggakan.
Ya, dari tahun ke tahun, ya ini sangat sayang sekali. Kenapa ini tidak bisa dikomunikasikan? Kalau memang betul itu adalah tanggung jawab pusat, sedianya ini harus kita bisa komunikasikan kepada pemerintah pusat melalui dinas terkait tentunya. Nah, hal yang lain juga terkait persoalan terkait dengan masalah interaksi jalan infrastruktur. Pernah saya dengan Pak Idris saya sampaikan, untuk perluasan Jalan Raya Sawangan, itu persisnya antara 2016-2017. Kami sampaikan itu kepada pemerintah pusat. Cuma persoalannya follow up-nya ini tidak dilakukan. Nah, hal-hal semacam inilah yang perlu sinergitas antara wali kota dengan wakil wali kota. Saya akan memberikan keleluasan terkait dengan Terima kasih. wakil wali kota. Baik. Nah, pertanyaan sudah dijawab oleh masing-masing pasangan calon pemirsa. Dan segmen ketiga saja sudah sangat sengit. Segmen yang keempat tambah sengit lagi, makin seru lagi. Karena masing-masing pasangan calon akan debat terbuka, saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Kami kembali sesaat lagi. Ayo, warga kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kenapa debat publik itu penting? Karena debat publik membawa kepentingan. Bahwa publik berhak tahu bagaimana kapasitas, integritas, jaringan kebijakan, komitmen, serta keberpihakan pasangan calon terhadap urusan publik. Oleh karena itu, debat publik dilaksanakan dalam 3 putaran agar masyarakat memahami bagaimana jalan pikiran pasangan calon tentang masa depan Kota Depok 5 tahun ke depan. Ayo datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Tentukan pilihanmu, jangan golput. Jangan lupa ke TPS-nya. Pakai masker ya. 9 Desember 2020. Semuanya berikan suara. Wujudnya Sakit, Pok. Berobat. Ledek, berobat mahal. Pakai kartu Depok Sejahtera aja, Pak. Bisa berobat gratis? Bisa. Sembako ada. Sekolah gratis. Sampai kuliah. Kartu Depok Sejahtera ini program dari Kiai Idris dan Imam. Pilih nomor 2. Berita nggak bener nih, katanya di Depok makin hebat. Itu mah Markonda. Di rumah kita gini-gini aja. Depok macet nggak habis-habis. Pulang kerja pegel-pegel. Sampah nggak keurus. Masalah Depok cuma itu aja. Kalau kita mau serius, bisa dibenahi. Benahi Depok bersama Pradi Afifah nomor 1 untuk Depok. Ayo, pada datang, coblos nomor 1. Depok bisa berubah. Oh iya, silakan. Minum Pak Haji. untuk berpesta. Demokrasi. Oh iya Pak Haji. Apa? Bikin pin itu susah juga ya Pak Haji. Wah, iya dong. Harus bikin keluarganya bahagia juga tuh Pak Haji. Wah, iya. Tapi apa tuh Pak Haji? Yang kita nyari pemimpin nih kudu dari hati dan jujur. Wajib tuh Pak Haji. Wah, iya emang harus begitu. Nah, iya benar Pak Haji. Kenali juga visi dan misi pasangan calon yang akan dipilih. Dan ingat, Rabu 9 Desember 2020 gunakan hak pilihnya. Bagaimana, Bapak-bapak? Setuju. Emang ini siapa sih? Apa itu Pak Haji? Allahu Akbar. Itu orang paling cepat amat ya. Semuanya berikan suara. Wujud nyata. Pilkada Kota Depok sudah di depan mata. Rabu 9 Desember 2020. Kita gunakan hak pilih kita memilih wali kota dan wakil wali kota Depok. Warga Kota Depok, pastikan Anda terdaftar dalam daftar memilih. Dan jangan lupa bawa KTP elektronik pada hari pencoblosan. Desember 2020.
Warga Kota Depok, jadilah pemilih yang cerdas dan bijaksana. Pelajari dan pahami misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, serta membawa pulpen saat datang ke TPS. Ayo, datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Jangan disia-siakan. Ada apa ya? Sama kita semua. Dalam bibir ada batu es. Ayo semua warga Kota Depok. 9 Desember datang ke TPS. Ayo memilih untuk Kota Depok. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik putaran ketiga Pilkada Kota Depok tahun 2020. Ini sudah segmen yang keempat. Merupakan segmen di mana masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu untuk bertanya, dijawab, ditanggapi lagi. Atau disebut dengan sesi debat terbuka, para pemirsa. Nah, kalau saja sudah di segmen 3 seru, saya yakin di segmen keempat ini juga seru pastinya. Sekarang saya akan persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit, dipersilakan. Terima kasih Mbak Caca. Mohon izin Bro Iman. Saya lebih dahulu bertanya, kalau nggak salah pasangan nomor 1 berkali-kali mengatakan kurang suka terhadap singkatan-singkatan. Padahal di Indonesia sudah cukup biasa. Ada singkatan SBY, ada singkatan Jokowi, ada singkatan UAS, ada singkatan IAS dan sebagainya. Tapi ini sesuatu singkatan yang menurut saya memang benar-benar harus paham. Kalau tidak jadi masalah dalam hal patologi sosial. Dalam IPG tadi saya katakan itu lebih tinggi IPG Kota Depok di Indonesia daripada Indonesia dan Jawa Barat, itu 92,79. IKK kita juga sangat tinggi, tahun ini meningkat sampai 86 nilainya, yang sebelumnya 78. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda bisa mempertahankan IPG dan IKK ini dikaitkan dengan masalah kenakalan remaja, persoalan perceraian dalam rumah tangga, dan bagaimana melibatkan stakeholder yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya persilakan paslon 1 menjawab, waktu 2 menit. Jadi Pak Idris ini memang senangnya singkatan, terus senangnya mendebat pendapat dari panelis. Padahal harusnya Pak Idris lihat ke lapangan, panelis juga pastinya berpendapat dengan bukti, dengan data, bukan asal bicara. Jadi kedepannya saya Pradi Afifa akan turun ke masyarakat, kami akan melayani masyarakat karena kami adalah pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Jadi kedepannya kami Pradi Afifa akan terus berusaha membangun Kota Depok lebih baik lagi. Kami tidak biarkan mengenai singkatan, mengenai Gini rasio pun kemarin Pak Imam salah menyebut. Pak Imam menyebut Gini rasio 3,4. Padahal skor Gini rasio cuma di angka 1 sampai 0 Pak Imam. Mungkin Pak Imam juga baru belajar, terus mencoba bertanya kepada saya. Padahal mengenai Gini rasio kita serahkan ke konsultan. Kita bekerja sebaik-baiknya untuk Kota Depok. Kalau kita bekerja baik, saya yakin Gini rasio kita pasti rendah. Jadi kita nggak usah mengejar penghargaan, tapi yang kita kejar adalah bagaimana masyarakat Kota Depok bisa terlayani dengan baik. Saat ini Pak Idris, kemarin saya minggu lalu mengambil ijazah masyarakat warga Depok yang ditahan di SMP 12. Dan ini sering kami advokasi, banyak ijazah-ijazah yang ditahan di sekolah, baik negeri maupun swasta. Yang saya tanya, Pak Idris tahu tidak atau ini? Banyak masyarakat Depok saat ini yang tidak mendapatkan akses kesehatan. Tengah malam mau melahirkan, seorang ibu, suami keluar masih mencari pinjaman. Bagaimana ironi-ironi seperti ini sering terjadi di Kota Depok, tapi Pak Idris dan Pak Imam masih membanggakan penghargaan yang buat kami Baik, terima tidak kasih, ada waktu harganya. habis. Sekarang tanggapannya paslon 2 1 menit. Bro Idris, sebentar saya ingin menjawab. Bu Hafifah sekali lagi salah ngerekam. Saya bilang 0,34. Ada Ini rekamannya. perlu ya, ada rekamannya. Tinggal dilihat. Yang kedua, Bu Hafifah alhamdulillah sudah lama ingin bekerja untuk Depok setahun lah. Kalau saya masih baru 20 tahun. Sehingga apa sih yang sudah dibuat oleh Bu Hafifah terhadap Kota Depok? Ya, lanjutkan Bu
Idris. Ya, kok saya yang disuruh bertanya, malah dia bertanya lagi. Harusnya tak jawab dulu pertanyaan saya tentang masalah patologi sosial. Ini permasalahan yang krusial terkait dengan IPG, IKK. Kalau tahu, tanyakan aja secara jujur. IKK itu adalah indeks ketahanan keluarga. IPG itu adalah indeks pengurus-taman gender. Dan ini tingkat tertinggi di Indonesia diakui. Jangan hanya mengaku, lihat bukti. Ya, rawat penghargaan dari pemerintah sebagai sebuah delegitimasi. Waktu habis, terima kasih. Sekarang paslon 1 menanggapi 1 menit. Mengenai patologi keluarga di Kota Depok masih banyak, patologi sosial yang terjadi di Kota Depok ini masih banyak, begal payudara masih ada, narkotika masih terjadi di Depok. Nggak tahu, mungkin Pak Idris mau membantah bahwa tidak ada narkoba di Kota Depok. Mungkin Pak Idris akan membantah lagi semua pernyataan-pernyataan dari panelis. Jadi kalau yang dikejar adalah sebuah penghargaan, bagaimana pemimpin bisa membangun kota ini lebih baik. Kalau yang dikejar adalah penghargaan, yang akan kami lakukan adalah kami turun ke bawah. Kami melihat Pak Imam sudah sekian tahun bangganya. Tapi apa yang terjadi di Kota Depok? Apa yang sudah diperbuat untuk Kota Depok? Masyarakat masih banyak mengeluh. Kita sudah jauh tertinggal, Pak, dari kota-kota sekitar kita. Secara infrastruktur kita jauh tertinggal dari kota Bekasi, kita jauh tertinggal dari kota Tangerang Selatan. Tapi Pak Imam, Pak Idris masih membanggakan kerja yang buat saya. Waktu habis, terima kasih. Tidak ada artinya. Baik, terima kasih. Sekarang paslon 1 bertanya kepada paslon 2. Waktu bertanya 1 menit. Dipersilahkan. Begini, mohon maaf. Ini kan kita sedang juga melihat kemampuan pasangan dan kolaborasi ke depan. Saya berharap tidak lagi kejadiannya seperti saya, ya, banyak pembatasan-pembatasan yang memang tidak dikomunikasikan sebagai pasangan dan mitra, hanya di awal-awal saja. Maka saya terus terang ini mau bertanya kepada paslon nomor 2, khususnya Pak Imam, ya. Pak Imam, pertanyaan saya hanya sederhana sekali, ya. Apa sih sebetulnya tujuan daripada pembangunan itu, ya, melalui tangan pemerintah, ya, melalui dengan kebijakan-kebijakannya? Itu saja pertanyaan saya. Mau ditambahkan? Cukup, terima kasih. Baik. Sambil saya akan riset waktunya. Dijawab paslon 2, 2 menit. Iya, terima kasih. Imam, saya melengkapi nanti. Oh iya, terima kasih Bro Idris. Ya, terima kasih Bang Pradi menanya sesuatu hal yang mungkin semua orang sudah tahu, ya, bahwa, tapi sebelum saya jawab, saya ingin menyampaikan Bu Hafifah, ada track record, ada juga yang belum melakukan. Jelas saya selama 20 tahun punya track record untuk berbuat kebaikan di Kota Depok. Kalau saya pengen kasih tahu, nanti saya kasih tahu, saya WA Bu Hafifah apa saja yang sudah saya lakukan. Begitu juga warga Depok sudah paham betul apa yang sudah saya lakukan, apa yang Bro Idris sudah lakukan. Ya, insya Allah Bang Pradi dalam pembangunan jelas terakhir seperti visi kami, yaitu mensejahterakan masyarakat Kota Depok. Seperti apa yang akan kami lakukan? Kami akan membuat 10 program yang kami buat, akan kami laksanakan, plus KDS, Kartu Depok Sejahtera, dengan 7 manfaat yang selama ini sudah saya sampaikan. Lalu ada jurus sukses bersama Idris, Imam, untuk meningkatkan perekonomian warga Depok, serta membuka lapangan kerja agar warga Depok menjadi lebih sejahtera. Lanjutkan Bu Idris. Ya, saya lanjutkan terkait dengan masalah pertanyaan tadi, bahwa ya sekali lagi bahwa kita tidak mengerjakan penghargaan, kita mengerjakan sesuai dengan RPJMD. Penghargaan adalah dari pemerintah pusat. Tapi jangan sampai itu tidak diakui. Kalau Bu Afifah, Pak Pradi tidak mengakui, hanya teori-teori, itu namanya mendelegitimasi. Ya, seperti IPM misalnya, itu seluruh dunia, WHO bahkan masalah indeks pembangunan manusia diakui. Ya, tolong itu jadi perhatian. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Sekarang saya persilakan paslon 1 menanggapi 1 menit. Ya, terima kasih Pak Imam.
Ya, memang harus dibantu juga sama Pak Idris untuk menjawab. Ya, sederhana pertanyaan saya tadi. Ya, apa tujuan daripada pembangunan? Ya, kalau boleh saya sampaikan dan saya luruskan adalah tujuan pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati usia panjang, kemudian sehat, dan menjalankan hidup yang produktif. Dan ini sesuai dengan UNDP, ya, United Nations Development Program. Jadi kita ada di ranah pemerintahan sebagai pengambil kebijakan, tentunya adalah ingin memberikan kepuasan kepada berbagai stakeholder yang ada di Kota Depok sesuai dengan objek-objek yang ada di masyarakat, entah itu komunitas dan lain sebagainya, termasuk infrastruktur dan sebagainya. Nah, sehingga tumbuh dan berkembang. Waktu habis, terima kasih. Sekarang saya persilakan Paslon 2 menanggapi 1 menit. Ya, terima kasih Bang Pradi. Semua yang didefinisikan oleh Bang Pradi adalah ujung-ujungnya kesejahteraan. Itu terlalu teori. Justru yang teori adalah paslon nomor 1. Kami akan mensejahterakan warga Depok dengan 10 program yang telah kami buat. Insya Allah warga Depok, mari kita bangun bersama Kota Depok. Mari kita lanjutkan dan dukung program yang akan kita laksanakan sesuai dengan janji Idris Imam. Mari lanjutkan pembangunan Kota Depok untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Lanjut, Bro Idris. Ya, terima kasih. Sekali lagi, KDS, Kartu Depok Sejahtera. Ini akan kita realisasi untuk warga tidak mampu dengan 7 jurus program yang sangat bermanfaat untuk mereka. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Dan sekarang saya persilakan Paslon 2 bertanya kepada Paslon 1, waktu bertanya 1 menit. Izrin. Ya. Saya bertanya kepada Bu Afifah, selama ini saya bertanya banyak tentang singkatan. Perlu saya beritahu Bu Afifah bahwa di pemerintahan itu singkatan merupakan suatu kelumrahan. Kalau tidak percaya, tanya Bang Pradi. Lalu kami juga ingin bertanya kepada Bu Afifah tentang masalah pendidikan. Kami mendengar dalam kampanye paslon nomor 1 bersama sebuah lembaga pendidikan ingin menaikkan kesejahteraan guru swasta baik SMA maupun SMK 3 kali lipat dari sebelumnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana mekanismenya di KUA PPAS? Kalau tidak tahu KUA PPAS, kebijakan umum anggaran. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Paslon 1 menjawab 2 menit. Ya, jadi kedepannya pastinya kami akan menaikkan insentif para guru. Mengenai mekanismenya pastinya akan kami pelajari. Yang jelas satu, guru-guru di Depok masih mengeluh bahwa insentifnya sangat rendah. Masalah-masalah seperti itu akan learning by doing. Jadi kami bisa pelajari nantinya. Kami banyak kepala dinas, yang penting apa? Menempatkan ASN pada tempatnya yang bisa membantu kami bekerja lebih baik. Yang penting kita pastikan bahwa program-program yang kita bangun, program-program yang kita buat, jangan cuma wacana. Dari dulu 15 tahun, bicara Depok, Cyber City, bicara sekarang lagi Smart City, ternyata kenyataannya pelayanan secara online cuma 3. Pelayanan secara online di Kota Depok cuma 3. Cuma bikin SIUP, bikin TDP, dan TDG. Yang pastinya itu sangat mudah. Cuma selembar kertas. Tanpa adanya cuma tanda bukti daftar. Jadi ke depannya kami akan pastikan bahwa program-program yang kami buat terintegrasi. Benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan buat program 1000 kios. Nggak sesuai sama keinginan UMKM ternyata. Kios-kiosnya apa? Mangkrak. Kita bicara soal sekolah, masih banyak ijazah-ijazah ditahan di sekolah, tapi masih mengembangkan penghargaan. Bicara lagi, Depok bebas sampah, dapat Adipura, bangga Adipura. Padahal kali di Depok aja penuh dengan sampah.
Jadi saya berasa bahwa semua pemimpin awalnya juga tidak punya pengalaman. Pak Jokowi juga tidak punya pengalaman dalam memimpin. Tapi bagaimana jiwa pemimpin, bagaimana mengatur, itu yang terpenting. Jadi kita buat program, pastikan program kita jalan. Jangan ini belum selesai, udah buat program lagi yang baru. Mengambil anggaran-anggaran Waktu habis, terima kasih. Baik, sekarang saya persilakan Paslon 2 tanggapi 1 menit. Iya, terima kasih Bu Afifah, luar biasa menjawabnya, terlalu jauh dari apa yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah 3 kali lipat kesejahteraan guru SMA, SMK swasta yang pernah saya dengar dalam kampanyenya. Ternyata menjawabnya luar biasa, luas, seluas langit dan bumi menjawabnya. Saya juga bingung bagaimana menanggapinya terhadap apa yang disampaikan Bu Afifah. Terlalu tidak fokus terhadap apa yang ditanyakan oleh kami. Sehingga kami melihat bahwa ini seharusnya bisa di-stop oleh penyelenggara karena apa yang ditanyakan oleh kami ternyata jawabannya terlalu luas, seluas lautan. Sehingga kami, Idris Imam insya Allah dalam program 10 program unggulan telah membuat di poin ke-7 tentang meningkatkan insentif untuk guru honor dan swasta. Semoga tambah sejahtera guru swasta. Waktu habis, terima kasih. Paslon 1 kembali menanggapi 1 menit. Saya tambahkan Pak Imam, ya. Ini sangat memungkinkan sekali, ya, ketika nanti pada akhirnya ada peningkatan-peningkatan. Peningkatan ini bisa dilakukan seiring dengan pendapatan asli daerah tentunya akan meningkat. Nah, ketika PAD ini meningkat, APBD kita juga tentunya meningkat dan sangat memungkinkan memberikan apresiasi, reward dan punishment ya kepada guru honor, ya kepada ASN dan sebagainya. Jadi peluang-peluang yang besar bagaimana kita mampu meningkatkan ekonomi, menyiapkan wadah-wadah ekonomi, termasuk juga BUMD. Tentunya akan kita siapkan nanti ke depan yang pada akhirnya ini akan mensupport ya peningkatan PAD yang berakibat pada akhirnya kepada pendapatan atau peningkatan yang bisa kita berikan kepada guru-guru honor dan lain sebagainya. Maka kerja-kerja cerdas ya pemimpin yang inovatif ini yang dilakukan untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Waktu habis, terima kasih. Baik, kita sudah menyelesaikan segmen yang keempat. Sesaat lagi kita menuju ke segmen yang kelima. Masing-masing pasangan calon masih akan berdebat secara terbuka. Kami kembali sesaat lagi. Nggak bener nih, katanya di Depok makin hebat. Itu mah Markonda. Di rumah kita gini-gini aja. Depok macet nggak habis-habis, pulang kerja pegel-pegel. Sampah nggak keurus. Masalah Depok cuma itu aja. Kalau kita mau serius, bisa dibenahi. Benahi Depok. Benahi Depok bersama Pradi Afifah nomor 1 untuk Depok. Ayo, pada datang, coblos nomor 1. Depok bisa berubah. Sakit, Pok. Berobat. Ledek. Berobat mah mahal. Pakai kartu Depok Sejahtera aja, Pak. Bisa berobat gratis? Bisa. Sembako? Ada. Sekolah gratis? Sampai kuliah. Keren! Kartu Depok Sejahtera ini program dari Kiai Idris dan Imam. Pilih nomor 2. Untuk berpesta. Kagak terasa ya. Kota Depok mobil kaki lagi. Tapi lagi covid gini. Depok tercinta. Gimana ke TPS? Ingat tanggalnya, jangan sampai lupa. 9 Justru Pak Haji, kalau layangan di press, itu kurang canggih Pak Haji. Berikan suara. Nah, kuping ente kagak fresh. Membangun kota. Pakai masker. Kita memilih. Jadi gini Pak Haji, Pilkada 2020 ini sama seperti Pilkada sebelumnya. Cuma yang membedakan, kita akan menerapkan protokol kesehatan. Gimana Pak Haji? Iya. 9 Desember. Paham. Angin dari mana sih gede banget?
Oh iya, silakan. Minum tuh Pak Haji. Untuk berpesta Oh iya Pak Haji. Pak, jadi pemimpin itu susah juga ya Pak Haji. Wah, iya dong. Harus bikin keluarganya bahagia juga tuh Pak Haji. Wah, iya. Tapi apa tuh Pak Haji? Ya kita nyari pemimpin nih, kudu dari hati dan jujur. Wajib tuh Pak Haji. Wah, iya emang harus begitu. Nah, iya benar Pak Haji. Kenali juga visi dan misi pasangan calon yang akan dipilih. Dan ingat, Rabu 9 Desember 2020 gunakan hak pilihnya. Bagaimana, Bapak-bapak? Setuju Om. Emang ini siapa sih? Apa itu Pak Haji? Allahu Akbar. Itu orang-orang cepat amat ya. semuanya berikan suara wujud nyata. Pilkada Kota Depok sudah di depan mata. Rabu 9 Desember 2020. Kita gunakan hak pilih kita memilih wali kota dan wakil wali kota Depok. Warga Kota Depok, pastikan Anda terdaftar dalam daftar memilih. Dan jangan lupa bawa KTP elektronik pada hari pencoblosan. Warga Kota Depok, jadilah pemilih yang cerdas dan bijaksana. Pelajari dan pahami misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, serta membawa pulpen saat datang ke TPS. Ayo, datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Jangan disia-siakan. Ada banyak nama kita semua dalam bibir, ada batu es. Ayo semua warga Kota Depok, 9 Desember datang ke TPS. Ayo memilih untuk Kota Depok. Anda kembali menyaksikan debat publik putaran ketiga Pilkada Kota Depok tahun 2020. Ini sudah segmen yang kelima. Nah, di segmen ini dengan mekanisme yang sama, masing-masing pasangan calon akan bertanya, dijawab, ditanggapi, dan ditanggapi kembali. Sekarang adalah momennya untuk pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit, dipersilahkan. Ya, tadi Pak Idris bicara mengenai IPG, Indeks Pengaruh Utamaan Gender. Pak Imam jangan pernah WA saya masih trauma dengan kejadian di Bandung. Sekarang yang saya tanyakan, bagaimana Pak Idris dan Pak Imam akan merealisasikan IPG di Kota Depok kalau Pak Imam saja masih melecehkan saya dan Pak Idris saat itu tertawa, dan saya yakin nggak ada namanya cucunya Pak Imam namanya Afifah. Dan Pak Imam bicara bukannya minta maaf kepada saya, tapi malah bicara bahwa cucunya, di situ nggak ada cucu Pak Imam. Pak Imam jelas melecehkan saya. Bagaimana Pak Imam bisa meningkatkan IPG kalau Pak Imam saja berkelakuan seperti sesuai itu? isu debat? Iya, IPG. Baik, lanjutkan. Sudah, cukup. Terima kasih. Baik, waktu habis. Baik, dijawab paslon 2 menit. Ya, izin. Sebelum Bro Imam menjawab, Pak. Mohon maaf, Mbak Caca. Saya arahkan supaya debat ini tidak mengarah kepada persoalan pribadi. Kita sudah sepakat dalam ketentuan. Tolong Pak Imam dijawab, diberikan jawaban yang pas dan tepat, biar terklarifikasi. Ya, terima kasih Bu Afifah. Saya pada waktu itu tidak bicara seperti itu. Apa yang disampaikan oleh saya merupakan salah persepsi yang ditanggapkan oleh Bu Afifah. Dan permasalahan ini saya rasa tidak perlu dibesar-besarkan masalah di publik seperti ini. Karena kita anggap selesai, kita anggap close. Kalau memang Bu Afifah merasa tersinggung, saya secara pribadi mohon maaf. Tetapi bukanlah itu maksud yang apa saya maksudkan. Tentang hal-hal yang terjadi pada waktu di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin. Saya rasa tentang IPG, mangga kepada Bro Idris dijawab. Ya, pertama saya ralat tingkatan IPG itu bukan indeks pengaruh utamaan gender, Mbak. Tapi indeks pembangunan gender yang 92,79. Ini lebih tinggi dari Indonesia dan Jawa Barat.
dikaitkan dengan IKK, ya, Indeks Ketahanan Keluarga. Ini sudah kita buktikan dengan penghargaan yang harus kita legitimasi, yaitu APE. Dan APE ini juga waktu itu kita serahkan sebenarnya kepada Pak Pradi untuk mengambil penghargaan ini. Jadi tidak benar kalau tidak ada penugasan. Tapi Pak Pradi waktu itu kata ada acara, makanya saya waktu itu disposisi kepada Pak Eka Bahtiar sebagai asisten sosial. APE ini diterima oleh dia. Dan ini sudah kita kaitkan dengan masalah PIK-R. Ya, PIK-R sekali lagi kalau nggak suka singkatan saya jelaskan. Ya, masalah PIK-R ini adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Baik, waktu habis. Terima kasih. Paslon 1 menanggapi 1 menit. Jadi jawabannya pun yang dijawab adalah penghargaan. Yang saya tanya apa yang akan dilakukan kalau pemimpinnya aja tidak aware terhadap perempuan. Jadi ke depannya saya, Pradi Afifa, akan mengadakan penguatan di P2TP2A agar kasus-kasus seperti yang saya alami, saya bisa dilindungi di P2TP2A. Jadi jangan, mohon maaf, seorang istri wali kota yang jabatannya banyak sekali menjadi ketua P2TP2A. Nanti ke depannya P2TP2A akan kami serahkan kepada aktivis yang memang mengerti cara menangani kasus-kasus seperti ini. Sekian, terima kasih. Ada mau ditambahkan? Masih ada waktu? Cukup, terima kasih. Cukup, baik. Kita akan reset waktunya. Sekarang ditanggapi kembali oleh Paslon 2. 1 menit. Pertama, tidak benar kalau dibilang kita tidak perhatian, tidak aware kepada kaum perempuan. Sekarang silakan Pak Pradi hitung berapa kepala dinas yang bereselon 2 yang rata-rata adalah perempuan. Jarang-jarang Kasat Pol PP adalah perempuan, tapi kita mempunyai Sri Kandi perempuan. Kasat Pol PP. P2TP2A, mohon maaf Bu Afifah, itu sudah tidak ada, nanti sudah diganti karena sudah ada UPT PPA namanya di dinas. Jadi ini UPT ini mengurusi masalah-masalah tadi patologi sosial. Jadi tidak ada P2TP2A ini khusus membantu sebagai mitra, dan ini pun yang baik, mohon ditanggapi Pak Imam. Iya. Tambahkan. Sudah tersambung lagi? Baik, waktunya sangat singkat. Waktunya sangat singkat. Baik, waktu habis. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan persilakan Paslon 2 bertanya kepada Paslon 1. Waktu Anda bertanya 1 menit. Monggo, Pak Idris. Baik. tiba-tiba putus, Mbak. Baik. Silakan Paslon 2 bertanya kepada Paslon 1, waktu 1 menit. Ya, yang ingin saya tanyakan terkait dengan masalah tupoksi wakil wali kota. Baik, boleh ditambahkan? Putus lagi. Boleh dilanjutkan, Pak Idris? Baik, kita akan restart kembali. Baik, sekarang saya akan persilakan Paslon 2 bertanya kepada Paslon 1, 1 menit waktunya, silakan. Baik, Pak Imam. Pak Imam silakan untuk bertanya. Oh ya, terima kasih Pak Paslon nomor urut 1. Dalam rencana tata ruang wilayah, Depok merupakan bagian yang terintegrasi dalam Jabodetabek. Letak kota Depok di Jabodetabek sangat strategis. Di tengah-tengah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Kabupaten Bogor serta Kota Bogor. Dalam tata ruang, pasti kita akan mengembangkan Kota Depok menjadi perekonomian yang cukup berhasil. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang kawasan ekonomi khusus. Apakah Paslon nomor 1 mempunyai konsep atau berkeinginan ingin membangun kawasan ekonomi khusus dan bagaimana caranya? Itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu mau ditambahkan? Cukup? Baik, kita akan restart kembali. Kemudian saya persilakan Paslon 1 menjawab 2 menit. Baik, terima kasih Paslon 2 menanyakan kepada kami. Beberapa tahun yang lalu di awal saya bersama dengan Pak Idris itu, ya kami tahu persis ada terintegrasi 3 wilayah, yaitu Ibu Kota, Jawa Barat dengan Banten. Ya, saat itu diketuai oleh Gubernur Banten.
kemudian sekarang diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, harapan kami tentunya Depok ini adalah, kalau boleh saya katakan, sebagai halaman ibu kota, ya, dan pintu gerbang Jawa Barat. Idealnya, ya, idealnya ini betul-betul terintegrasi, ada di bawah Jabodetabek Punjur ini, ada di bawah satu lembaga yang betul-betul bisa menyiasati bagaimana kami bisa bangunan ini, pondasi bangunan ini bisa terintegrasi, ya, baik sarana prasarananya termasuk juga transportasi publik tentunya. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan kondisi Kota Depok yang 400 ribuan jiwa lebih ini bekerja di ibu kota. Tentunya kita harus menyiapkan sarana transportasi publik yang memang terintegrasi dengan ibu kota. Nah, sangat kami sayangkan ternyata memang saya melihat kita ini belum seperti yang dibayangkan terintegrasi dengan baik. Ya, nampaknya memang proyek-proyek strategis nasional ini belum bisa maksimal di Kota Depok. Nah, ke depan Pradi Apipa memastikan kegiatan ini betul-betul terintegrasi yang pada akhirnya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Depok. Baik konektivitas antar wilayah, termasuk juga hal-hal yang lain. Termasuk adalah upaya-upaya peningkatan ekonomi melalui badan-badan usaha milik daerah yang akan kami buat dan kerjasamakan dengan pemerintah ibu kota tentunya. Waktu habis, terima kasih. Sekarang saya persilakan Paslon 2 tanggapi 1 menit. Ya, izin, Bro Imam. Monggo. Kalau masalah tata ruang tadi sudah berkali-kali disebutkan. Saya ingin menegaskan saja bahwa kerjasama kita dengan BKSP, kerjasama kita dengan Kemenhub, BPTJ, Kementerian ATR untuk persoalan-persoalan yang Pak Pradi tadi katakan. Cuma saya ingin memberikan klarifikasi terkait dengan masalah tupoksi wakil wali kota. Ilustrasinya adalah Pak Pradi, Pak Afifah, termasuk Bang Imam, Bro Imam nanti pahami. Ya, bahwa yang namanya wakil, dia sebagai ilustrasinya seperti co-pilot. Yang dia membantu pekerjaan-pekerjaan pilot. Ya, dan itu harus proaktif dalam hal pengawasan dan sebagainya di dinas-dinas. Dan memberikan laporan kepada wali kota. Jangan menunggu perintah dari wali kota. Jangan nunggu bagian-bagian pekerjaan. Karena tupoksinya sudah jelas. Membantu dalam 7 bidang. Ini sebenarnya akan saya tanyakan tadi kepada Bu Afifah sebagai calon wakil wali kota. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Ditanggapi Paslon 1. Saya rasa Pak Idris ini harus betul paham, ya, bahwa undang-undang itu sudah mengatur tugas wali kota dan tugas wakil wali kota. Ya, pemerintah dalam hal ini tugasnya adalah sebagai regulator dan fasilitator. Nah, wakil wali kota ini ada beberapa tupoksi secara undang-undang yang memang itu adalah menjadi kewenangan wakil wali kota. Contohnya saja adalah koordinasi yang baik dengan evaluasi kinerja dan teman-teman di ASN. Tapi fakta beberapa kali saya sampaikan dalam hal ini betul-betul tidak diterima oleh Pak Wali Kota saat itu. Ya, saya sudah dengan BKPSDM ya memberikan masukan-masukan ya sebagai wakil wali kota, tapi nampaknya memang beliau lebih percaya kepada orang-orang di sekitar beliau. Dan ini sangat kami sayangkan yang seperti ini. Sedianya target-target capaian yang lainnya bisa tercapai, ini terima pada kasih, waktu akhirnya habis. belum Baik. tercapai. Terima kasih, waktu habis. Baik, saya penambahan penduduk yang di atas 3% di Kota Depok, ya ini pada akhirnya menjadi semakin sesak. Sementara ruas-ruas jalan baru, pelebaran-pelebaran jalan dan sebagainya, ini nampaknya belum dilakukan di beberapa tahun terakhir. Nah, pertanyaan saya, ya, apa solusi yang akan Pak Idris dan Pak Imam lakukan terkait dengan persoalan yang semakin hari semakin dirasakan oleh masyarakat, ya, memakan waktu panjang perjalanan dari Sawangan sampai Margonda
ini saya mohon gambaran dari Waktu paslon habis, terima nomor kasih. 2. Terima kasih, waktu habis. Dipersilakan untuk dijawab paslon 2, menjawab 2 menit. Sebelum saya menjawab, mohon maaf, Mbak Caca, saya bukan protes, tapi saya akan melihat ketentuan yang sudah kita sepakati di awal. Bahwa pertanyaan dan persoalan sesuai dengan tema kita. Tema kemacetan sudah kita bicarakan pada debat 1 dan debat 2 juga. Persoalan sekarang bukan tema itu. Ya, bukan kita tidak bisa menjawab, saya akan menjawab. Tapi tolong, ini diarahkan. Paslon 1 ini memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema. Kita sudah menganggarkan untuk dan dengan kajian yang kuat untuk pembebasan lahan, jalan tembus Juanda, Kukusan sampai Cinere. Ya, kita sudah kerjasama dan sekarang kajiannya ada di Kementerian Perhubungan, BPTB, tentang masalah LRT. Ya, dari Cibubur ke Pondok Cina akan disambung juga nanti dengan sebuah transportasi berbasis rel. Ini dalam kajian yang memang sudah dipercayakan kepada mereka atas usulan dan juga kajian dari profesional tentang masalah kemacetan di Kota Depok. Ya, jadi mohon maaf, ini bukan tema pada saat debat ini. Saya protes supaya ini diganti dengan yang lain. Terima kasih. Baik, waktu masih ada, mau ditambahkan Pak Terima Imam? kasih, saya tambahkan bahwa perkembangan rencana tata ruang wilayah yang tadi disampaikan oleh Bu Hafifah tentang Margonda sentris, sesungguhnya Bu Hafifah tidak membaca Perda RT RW bahwa namanya pusat kota itu sekarang sudah ada 4, yaitu Margonda, Tapos, Cipayung, dan Bojongsari. Ya, maka siapa yang belum jalan-jalan ke Kota Depok, kita bisa melihat bahwa Bojongsari sudah luar biasa perkembangannya, Cinere sudah luar biasa perkembangannya, Tapos apalagi. Mudah-mudahan ke depan Bu Afifah bisa jalan-jalan ke tempat yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, waktu habis, terima kasih. Saya minta ditanggapi paslon 1. Mohon maaf panelis, saya rasa saya tidak keluar dari tema, karena di sini juga ada tata ruang. Tata ruang ini kan mencakup keseluruhan, baik yang memang di dalam kota, internal kota, maupun dengan konektivitas dengan berbagai wilayah. Saya pikir ini jangan mengelak kita bahwa memang 15 tahun terakhir ini nggak ada ya terkait dengan pertambahan pertumbuhan jalan, kecuali memang ini dilaksanakan. Mungkin saya tidak mempertanyakan ini. Maka kalau kami Pradi Apipa, kami pastikan kami akan komitmen kepada rencana tata ruang yang sudah disiapkan ya terkait dengan kemacetan di Kota Depok, sehingga pada akhirnya menumbuhkan perekonomian baru ya di wilayah-wilayah yang memang kita siapkan komitmen kepada rencana tata ruang. Dan ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat ya terkait dengan sarana prasarana publik ya. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Paslon 2 menanggapi kembali 1 menit. Ya, sebelum Pak Imam menambahi, saya cuma kasih pantun aja ini. Malu disuapin pisang kepok, makannya di sekitar Semanggi. Kalau mau jadi pemimpin Kota Depok, kudunya banyak belajar lagi. Terima kasih. Bro Imam, silakan jelaskan masalah kemacetan. Ya, terima kasih Bro Idris. Tadi Bu Afifah juga menyampaikan tentang learning by doing. Nah, ini warga Depok perlu tahu, berarti baru pengen belajar jadi pemimpin. Hati-hati, pakai minyak kayu putih saja harus tidak boleh coba-coba. Apalagi belajar menjadi pemimpin. Maka pilihlah yang berpengalaman. Pilihlah yang telah mempunyai track record yang baik. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Maka Idris Imam menghadirkan kelengkapan di eksekutif maupun di legislatif. Insya Allah kami akan bangun Depok bersama warga. Terima kasih, waktu habis. Baik pemirsa, kita sudah melaksanakan segmen yang kelima. Sesaat lagi kita akan menuju segmen yang keenam, segmen terakhir, segmen pamungkas, karena merupakan waktu di mana mereka akan memberikan pernyataan penutup sekaligus penegasan. Kami kembali sesaat lagi.
Idris dan Imam, pilih nomor 2. Nggak bener nih, katanya di Depok makin hebat. Itu mah Markonda. Di rumah kita gini-gini aja. Depok macet nggak habis-habis, pulang kerja pegel-pegel. Sampah nggak keurus. Masalah Depok cuma itu aja. Kalau kita mau serius, bisa dibenahi. Benahi Depok. Benahi Depok bersama Pradi Afifah nomor 1 untuk Depok. Ayo, pada datang, coblos nomor 1. Depok bisa berubah. Untuk berpesta, pesta demokrasi, pemilihan sudah di depan mata. Ingat, Depok tercinta, 9 Desember 2020. Ayo, gunakan hak pilih. 9 Ingat, Rabu 9 Desember Tahun 2020 datang ke TPS. berikan suara, wujud nyata, membangun kota. Pagi-pagi Pakai masker, jangan golput. Ayo memilih untuk Kota kita Depok. memilih, jangan tergoda. Pastikan sengsara, masa depan kota di tangan kita. Ingat tanggalnya, jangan sampai lupa. 9 Desember 2020. Semuanya berikan suara, wujud nyata, membangun kota. Ayo memilih untuk Kota Depok. Putri, Kakak, Mulai saat ini sudah aku putuskan. Apa yang aku pilih? Aku mohon jangan gegabah. Pikir-pikir lagi tuh. Sekali ini aja. Sudah aku putuskan. Aku memilih golput. semuanya berikan suara. Mati aja masih golput. 9 Desember besok, tentukan pilihan kalian ya. Jangan sampai golput. Kota Depok merupakan kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dan terletak di selatan ibu kota Jakarta. Anda kembali menyaksikan debat publik putaran ketiga Pilkada Kota Depok tahun 2020. Ini segmen terakhir, segmen ke-6. Tapi segmen pamungkas karena masing-masing pasangan calon akan memberikan pernyataan penutup sebagai penegasan dari berbagai atau fase-fase debat yang sudah kita lewati dari 1, 2 hingga 3 malam hari ini. Bapak-bapak tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Aduh, kalau sudah debat nanti kalau di luar tetap ya kita bangsa Indonesia pastinya. Nah baik, di segmen ke-6 ini masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dan saya akan memulai dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda memberikan pernyataan penutup 2 menit. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kami Idris Imam, pasangan nomor urut 2, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Depok yang telah mendukung berlangsungnya kampanye sehat dan
kondusif hingga 9 Desember mendatang. Kami, Idris Imam, juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai pengusung, PKS, Demokrat, P3, dan Berkarya, para relawan dan simpatisan, para habaib, para alim ulama, para pendeta, kelompok masyarakat Konghucu, kelompok Hindu dan Buddha, komunitas pemuda, remaja, kaum ibu, para pekerja, guru, buruh, wartawan, dan lansia yang telah mendukung Idris Imam. Idris Imam akan mengeluarkan kartu Depok Sejahtera dengan 7 layanan. Pertama untuk pelayanan kesehatan gratis. Kedua, bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi. 3, jaminan ketersediaan pangan. Keempat, bantuan renovasi rumah tidak layak huni. Kelima, santunan kematian. Keenam, bantuan lanjut usia dan disabilitas berdaya. Ketujuh, pelatihan keterampilan, bantuan usaha, dan penyaluran kerja. Idris Imam berkomitmen menyerahkan gaji kami untuk warga Depok dengan masalah rentan sosial dan terdampak COVID-19. Kuy, boy, bro and sis, para milenial, jangan golput, datang ke TPS, coblos nomor 2. Makan lobster di Cimahi, makannya pakai sambal terasi. Warga Depok, ojo lali, coblos nomor 2, Idris Imam selalu di hati. Coblos nomor 2, coblos sarung merah, lanjutkan, merdeka, merdeka, merdeka. Waktu habis, terima kasih. Baik, sekarang saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Depok mengayomi semua, modern dan budaya. Depok ibarat sebuah rumah, rumah yang nyaman untuk lansia, rumah yang aman bagi kaum disabilitas, tempat anak-anak kita tumbuh, tempat anak-anak kita berkreativitas tanpa bertanya apa sukumu, apa agamamu. Depok yang toleran dan berbudaya. Kami akan pastikan percepatan pembangunan agar Depok kami tidak tertinggal. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kami sadar bahwa uang yang kami gunakan adalah uang hasil pajak masyarakat yang harus kami pertanggungjawabkan penggunaannya. Tidak ada lagi bangunan yang kosong seperti Pasar Cisalak. Tidak ada lagi gedung kesenian yang mangkrak. Tidak ada lagi booth-booth yang terbengkalai. Tidak ada lagi perizinan yang lambat, tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah dan semua instansi pemerintahan. Karena birokrasi yang bersih dan transparan akan kami wujudkan. Kami akan tempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya agar bekerja dengan profesional dan akan kami berikan funds and reward kepada para ASN. Silakan. Berobat dengan KTP di setiap puskesmas dan RSUD, jadi cukup KTP, jadi tidak berretorika, ini akan memberikan kemudahan buat masyarakat secara utuh. Kemudian pemerataan pembangunan di setiap RW dengan 500 juta per RW. Kemudian bantuan untuk warga terdampak COVID kami pastikan tepat sasaran. Ya. Kemudian menambah jumlah sarana pendidikan, kemudian insentif siswa berprestasi dan tidak mampu. Kemudian pastikan kami juga akan mencetak 10.000 UMKM, membangun pelayanan publik, dan kemudian dalam Waktu habis, terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok tahun 2020, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Jangan lupa pemirsa untuk gunakan hak pilih Anda tanggal 9 Desember 2020. Saya Caca Anissa menutup, terima kasih. Sampai jumpa. Ayo, ayo warga kota Depok bersiap untuk berpesta. Pesta demokrasi pemilihan wali kota Depok tercinta. Ingat tanggalnya, jangan sampai lupa, 9 Desember 2020. Yuk semuanya berikan suara, wujud nyata membangun kota. Pagi-pagi
dandan yang rapi. Pakai masker, kita memilih. Jangan tergoda informasi hoax dan sara, masa depan kota di tangan kita. Ingat tanggalnya, jangan sampai lupa. 9 dipersembahkan oleh